Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, atas rahmat Allah kita bisa berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan diskusi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Vicky Pratama Putra, absen 28. Izin perkenalkan diri, saya Ilham Riza Darussalam, absen 11. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nazif Farahana, absen 18. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rina Setiawati, absen 25. Izin memperkenalkan diri, saya Sheila Afita, absen 26. Izin memperkenalkan diri, saya Wahyu Adi Ramadhani, absen 30. Izin memperkenalkan diri, saya Zahra Alila, absen 34. Sebelumnya di sini kami akan menjelaskan sedikit apa itu FGD. FGD, Focus Group Discussion, adalah suatu metode pengumpulan data yang lazim digunakan pada penelitian kualitatif sosial. Metode ini mengandalkan perolehan data atau informasi dari suatu interaksi informan atau responden berdasarkan hasil diskusi dalam suatu kelompok yang berfokus untuk melakukan bahasan dalam menyesuaikan permasalahan tertentu. Sebelumnya, kami sudah memahami materi yang dibagikan ke tiap anggota kelompok dan akan dijawab dengan sesi tanya jawab. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, protokol komputer umum itu meliputi apa aja sih? Kalau bisa, tolong dijelaskan. Izin menjawab untuk pertanyaan yang pertama. Di sini terdapat satu yang pertama yaitu Ethernet, yaitu jenis protokol yang menggunakan suatu metode akses berupa CSMA atau CD. Yang kedua, LocalTalk, yaitu jenis protokol yang dikembangkan perusahaan Apple yang ditujukan untuk komputer Macintosh dengan metode CSMA atau CA. Yang ketiga ada FDDI, Fiber Distributed Data Interface, jaringan protokol yang dipakai untuk menjambungkan beberapa komputer dengan tipe area lokal yang meliputi wilayah jarak jauh. Yang keempat, ada TCP atau IP, jenis standar komunikasi data yang terdiri dari sekumpulan protokol dan dipakai oleh komunitas internet secara global. Yang kelima, ada UDP, User Datagram Protocol, jenis protokol lapisan transport TCP atau IP yang mendukung komunikasi unreliable, tidak andal, dan connectionless tanpa koneksi antara host dalam jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Yang keenam, ada ICMP, jenis protokol yang digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim sebuah pesan kesalahan pada jaringan yang digunakan. Yang ketujuh ada HTTP, jenis protokol yang digunakan oleh www sebagai sebuah identitas utama dalam jaringan internet untuk mengakses situs atau website. Yang kedelapan ada HTTPS, merupakan jenis protokol versi aman dari HTTP yang dijadikan sebagai sebuah protokol komunikasi dari www. Yang kesembilan ada FTP, jenis protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi sebagai standar untuk mengirimkan berkas komputer antar mesin dalam sebuah internet network. Izin bertanya, perangkat protokol yang bekerja sama untuk menyediakan layanan komunikasi jaringan yang komprehensif itu apa? Izin menjawab pertanyaan dari Zahra. Sebutannya adalah protokol suite yang dapat ditentukan oleh organisasi standar atau dikembangkan oleh vendor. Saya izin bertanya, protokol komunikasi itu kan banyak jenisnya. Lalu, apakah beberapa protokol itu bisa digabungkan menjadi satu rangkaian protokol? Lalu, kenapa dari sekian banyak perangkat dan protokol yang ada sekarang ini, perangkat tersebut bisa saling terhubung dan berkomunikasi data menggunakan protokol? Izin menjawab pertanyaan Wahyu.
Apakah protokol bisa digabungkan? Jawabannya bisa digabungkan menggunakan gateway. Karena gateway itu bisa menghubungkan beberapa jaringan komputer yang memiliki sistem protokol berbeda. Lalu, mengapa perangkat bisa saling terhubung? Melalui protokol, kembali lagi ke fungsi protokol, yaitu media untuk menghubungkan pengirim dan penerima. Semua protokol itu harus dilalui pesan agar bisa keluar dan diterima komputer lain. Jadi, perangkat bisa terhubung karena melalui protokol. Dalam satu organisasi dibagi menjadi 2 standar. Sebutkan ada standar apa saja dan sebutkan standar organisasi yang meliputinya. Jelaskan. Izin menjawab, standar terbuka meliputi Internet Society, yaitu bertanggung jawab untuk mempromosikan pengembangan terbuka, evolusi, dan penggunaan internet di seluruh dunia. Yang kedua, arsitektur internet, yang bertanggung jawab atas manajemen keseluruhan dan pengembangan standar internet. Yang ketiga, misi IETF adalah pengembangan, memperbarui, dan memelihara teknologi internet di TCP atau IP. Yang keempat, IEEE adalah organisasi profesional bagi mereka di bidang teknik elektro dan elektronik yang didefinisikan untuk memajukan inovasi teknologi dan menciptakan standar. Dan yang kelima, ISO, yaitu pengembangan standar internasional terbesar di dunia untuk berbagai macam produk dan layanan. Sedangkan organisasi standar lainnya yang lebih umum yaitu TIA mengembangkan standar komunikasi di berbagai bidang, termasuk peralatan radio, menara seluler, dan banyak lagi. Yang kedua, International Telecommunication Union Telecommunication Standard Association Sector adalah salah satu organisasi standar komunikasi terbesar dan tertua yang mendefinisikan standar untuk internet protokol television dan komunikasi broadband. Dan yang ketiga, ICANN adalah organisasi nirlaba yang berbasis di Amerika Serikat yang mengkoordinasikan alokasi alamat IP, pengelolaan nama, domain yang digunakan oleh DNS, dan pengenalan protokol atau nomor port yang digunakan oleh protokol TCP dan UDP. Dan yang terakhir, IANA adalah Departemen ICANN yang mengawasi dan mengelola alokasi alamat IP, manajemen nama domain, dan pengenalan protokol ICANN. Selanjutnya, saya akan bertanya, apa yang dimaksud dengan OSI layer dan TCP atau IP layer, lalu jelaskan fungsi dari setiap lapisannya. Menjawab pertanyaan nomor 5, TCP IP dan OSI adalah model utama yang digunakan ketika membahas fungsionalitas jaringan. Perancang protokol jaringan, layanan, atau perangkat dapat membuat model sendiri untuk mewakili produk. Desainer diminta untuk berkomunikasi dengan industri dengan menghubungkan produk atau layanan mereka baik model OSI atau model TCP IP atau keduanya. Sesi berfungsi untuk mengelola data, berfungsi untuk pertukaran frame antar perangkat, fisik berfungsi untuk menggambarkan sarana mekanis, fungsional, dan prosedural untuk mengaktifkan, memelihara, dan menekan koneksi fisik untuk transmisi bit ke dan dari perangkat jaringan. Jaringan berfungsi untuk menyediakan layanan untuk bertukar potongan data individu melalui jaringan antara perangkat akhir dan identifikasi. Input transport berfungsi untuk mendefinisikan layanan ke segmen, mentransfer, dan memasang kembali data untuk berkomunikasi individu antara perangkat akhir. Presentasi berfungsi untuk menyediakan representasi umum dari data yang ditransfer antara layanan aplikasi. Aplikasi berfungsi untuk menyediakan sarana untuk konektivitas end-to-end antara individu dalam jaringan manusia menggunakan jaringan data. Fungsi aplikasi berfungsi untuk mewakili data kepada pengguna ditambah pengkodean dan kontrol dialog. Output berfungsi untuk mendukung komunikasi antara beragam perangkat di berbagai jaringan. Internet berfungsi untuk menentukan jalur terbaik melalui jaringan. Akses jaringan berfungsi untuk mengontrol perangkat keras dan media yang membentuk jaringan.
Izin bertanya, apa peran alamat lapisan jaringan dan alamat lapisan data link ketika perangkat berkomunikasi dengan perangkat pada jaringan jarak jauh? Izin menjawab pertanyaan dari Vicky, peran alamat lapisan jaringan yaitu alamat IP menunjukkan alamat jaringan dan perangkat sumber dan tujuan. Ketika pengirim paket berada di jaringan yang berbeda dengan penerima, IP sumber dan IP tujuan akan mewakili host yang berbeda. Dan peran alamat link data, ketika pengirim paket berada di jaringan yang berbeda dengan penerima, frame link data Ethernet tidak dapat dikirim langsung ke host tujuan. Frame tersebut harus dikirim ke router atau gateway default terlebih dahulu. Untuk pertanyaan terakhir, apakah komunikasi komputer dan komunikasi manusia itu sama konsepnya? Saya mau menjawab pertanyaan dari Ilham Reza. Untuk komunikasi komputer dan komunikasi manusia itu bisa dibilang sama, karena masing-masing ada sumber pesannya, pemancar, atau transmitternya, media transmisi, penerima, dan tujuan pesannya. Sekian yang saya bisa jawab dari pertanyaan Reza. Untuk itu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau didiskusikan lagi? Tidak. Mungkin Sudah cukup. Cukup. Oh, kalau begitu, kita tutup diskusi ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf jika ada kekurangan berkenan dan salah pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.